perselisihan antar sahabat, ya, perselisihan musyajarat bain sahabah itu bukanlah perselisihan karena saling benci. Itu perselisihan karena beda pendapat saja. Di hati mereka menyimpan sayang pada saudaranya. Ini bukti. Jadi ketika Sayyidina Muawiyah dapat tawaran dari Raja Romawi untuk menyerang Sayyidina Ali, lawan Sayyidina Ali, maka apa jawaban Sayyidina Muawiyah? Wahai anjing-anjing Romawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ma'lafun wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Rawahul Baihaqi. Hadis yang ke-25. Kita baca sama-sama ya. Diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu ma'lafun wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Ulangi, al-mu'minu ma'lafun wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Rawahul Baihaqi. Al-mu'minu ma'lafun, orang beriman itu adalah tempat berkasih sayang. Orang beriman adalah tempat berkasih sayang, saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menyayangi dan tidak disayangi. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menyayangi dan tidak disayangi. Dia tidak menyayangi orang, tak mencintai orang lain, dan dia pun tak dicintai oleh orang lain. Jadi orang beriman itu adalah tempat kasih sayang. Antara dua saja, dia menyayangi atau dia disayangi. Dia menyayangi atau disayangi. Dia mencintai atau dia dicintai. Maka tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menyayangi, artinya tidak memiliki sifat kasih sayang, dan tidak disayangi. Orang lain pun tidak menyukai dia. Nah, ini termasuk ciri-ciri iman, ya, ciri-ciri iman. Orang beriman itu adalah yang berkasih sayang. Jadi kita lihat, mengukur iman dalam diri kita ini sebanyak apa sifat cinta dalam hati kita, sifat sayang kepada orang lain dalam hati kita, dan sebanyak apa kita ini disayangi oleh orang lain. Ya, semakin banyak sayang kepada orang atau semakin banyak disayang oleh orang, maka menunjukkan iman orang itu semakin tinggi. Tidak ada kebaikan, kata Nabi, tak ada kebaikan dalam diri orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang, tidak menyayangi dan tidak disayangi. Ya. Mungkin sudah pernah kita singgung tentang sifat sayang kepada umat, ya. Orang yang paling cinta, yang paling sayang kepada umat adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang paling besar sifat sayangnya kepada umat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan Allah bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, sifat yang pertama yang Allah tanamkan, yang Allah berikan, namakan dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah adalah ismul dzat, nama zatnya Allah, Allah. Sifatnya apa? Ar-Rahman.
ya, yang Maha Penyayang, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Jadi sifat sayangnya Allah itu wa rahmati sabaqat ghadabi. Allah mengatakan rahmatku, kasih sayangku itu mengalahkan amarahku. Sifat sayangnya Allah mengalahkan sifat amarahnya Allah. Ya, Allah mampu juga ya marah, Allah mampu untuk menyiksa. Tapi sifat sayangnya Allah mengalahkan. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam sifat Allah ini yang paling menonjol adalah sifat Ar-Rahmannya, sifat sayangnya Allah. Maka Allah menghantar para nabi-nabi, semua nabi ini memiliki sifat rahmah, sayang pada umat. Dan Rasulullah SAW langsung Allah puji beliau, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, penyebar kasih sayang kepada seluruh alam. Maka sifat yang menonjol pada diri Nabi juga sifat Rahman, sifat kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, Rasul itu pada orang beriman rauf, lembut dan rahim. Nah, pengasih, yang pengasih. Rahim itu sifat bagi Nabi, bukan sifat bagi Allah. Di sini di ayat ini. Rauf, rahim, ya lembut dan pengasih, penyayang. Jadi sebagaimana Allah bersifat lembut, bersifat sayang, maka Nabi pun bersifat lembut dan sayang. Ya. Semakin dekat orang itu kepada Allah, maka sifat Allah Rahman ini, sifat Allah Maha Penyayang ini semakin nampak dalam dirinya. Semakin nampak dalam dirinya. Orang yang paling dekat dengan Allah siapa? Rasulullah. Maka sifat Rahman dalam diri Rasul paling menonjol. Ya. Begitu juga orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling tinggi derajatnya setelah para nabi siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka yang menonjol dalam diri beliau dari antara semua para sahabat Nabi adalah sifat sayang. Ini menunjukkan derajat seseorang itu di sisi Allah tergantung sifat sayang kepada umat dalam hati dia. Semakin besar sayangnya pada orang lain, pada makhluk, semakin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ciri inti, ciri utama daripada iman adalah ma'laf. Ciri orang beriman adalah dia ma'laf. Ma'laf ini tempat berkasih sayang. Allah. Semoga Allah beri kepada kita sifat sayang ini. Ya, Allah sifati Rasulullah dan orang yang di sekitar Nabi, para sahabat Nabi apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ah, dan orang yang bersama dengan beliau, yaitu para sahabat. Apa sifat mereka? Ada dua sifat. Asyidda'al kufar, tegas kepada orang kafir. Orang kafir keras, tegas. Ruhama'u bainahum, tapi sama mereka, sama orang beriman, saling kasih sayang. Nah, ya. Ini yang menonjol dalam diri para sahabat itu, sesama mereka saling sayang, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Sama orang kafir tegas. Ya. Hari ini kita nih di dia Abik ya, yang hancurkan persatuan antara orang Islam, sehingga ada di antara umat Islam lebih keras kepada orang Islam sendiri. Semua orang kafir lembut ya. Semua orang kafir pakai nama toleransi, tapi sama Muslim nggak ada toleransi, caci mencaci, ya, saling menjatuhkan, saling mengejek, membuka aib,
sama muslim, sama orang kafir dekat ya. Terbalik sifat orang beriman itu yang bersama dengan Nabi siapa? Walladzina ma'ah, yang bersama dengan Nabi itu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, keras pada orang kafir, pada orang Islam, saling kasih sayang. Jadi ketika terjadi perang Siffin ya, antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Jadi Sayyidina Ali menjadi khalifah ya. Sayyidina Muawiyah menuntut balas terhadap pembunuh Sayyidina Utsman ya, pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi ketika terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah. Maka Sayyidina Muawiyah enggak mau berbaiat. Dia katakan, wahai Ali, saya akan berbaiat kepada kamu sampai kamu qisas ya, hukum atau bunuh lagi orang yang telah membunuh Sayyidina Utsman. Karena Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Muawiyah satu suku. Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Muawiyah satu suku. Jadi kamu tuntaskan dulu ini pembunuhan Sayyidina Utsman ini. Siapa yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, hukum mereka, bunuh mereka, qisas. Baru setelah itu saya akan baiat kepada kau. Kata Sayyidina Ali, kau baiat dulu, satukan dulu suara kita, baru kita berantas mereka semua yang membangkang itu. Ya. Singkat cerita ya, terjadilah perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah sampai perang Siffin ya. Terjadi perang Siffin antara kubu Sayyidina Ali dengan kubu Sayyidina Muawiyah. Maka ketika itu Raja Romawi Kristen ya, mengirim utusan dan surat kepada Sayyidina Muawiyah menawarkan jasa, menawarkan bantuan. Wahai Muawiyah, kami telah tahu yang terjadi antara engkau dengan Ali. Pokoknya dia memburuk-burukkan Sayyidina Ali dan dia seperti membela Sayyidina Muawiyah ya. Wahai Muawiyah, kalau engkau inginkan, saya akan kirimkan bantuan tentara kepadamu untuk menyerang Ali. Masya Allah. Bantuan tentara, senjata, kekuatan, harta, semuanya kami support kamu untuk berlawanan dengan Sayyidina Ali. Apa ketika Sayyidina Muawiyah menerima surat ini, apa yang dia katakan? Apa yang dia balas? Maka dia balas surat tadi, Pak. Nah, ini kita lihat perselisihan antar sahabat, ya, perselisihan musyajarat bain sahabat itu bukanlah perselisihan karena saling benci. Itu perselisihan karena beda pendapat saja. Di hati mereka menyimpan sayang pada saudaranya. Ini bukti. Jadi ketika Sayyidina Muawiyah dapat tawaran dari Raja Romawi untuk menyerang Sayyidina Ali, lawan Sayyidina Ali, maka apa jawaban Sayyidina Muawiyah? Wahai anjing-anjing Romawi. Wahai anjing-anjing Romawi. Satu langkah kamu maju menyerang Ali, satu langkah kamu maju menyerang Ali, maka pedang Muawiyah akan memenggal leher kamu. Itu jawaban dia. Wahai anjing-anjing Romawi. Satu langkah kamu maju menyerang Ali, maka pedang Muawiyah akan memenggal leher kamu. Bukannya alhamdulillah dapat bantuan, enggak. Marah dia. Jangan rusak ya. Ini kami berbeda pendapat, kami berselisih bukan karena kami benci. Tapi kami berbeda pendapat di sini. Beda argumen di sini. Allah, tetap mereka saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Buktinya apa? Setelah terjadi perangan itu ya, setelah selesai perang Siffin ya, selesai masalah antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Bahkan ketika masih perang pun, ketika masih perang, dalam sejarah disebutkan banyak ya saudara-saudara kerabat Sayyidina Muawiyah nikah dengan kerabat Sayyidina Ali. Dan sebaliknya kerabat Sayyidina Ali nikah dengan kerabat Sayyidina Muawiyah. Saling menikah. Ini menunjukkan
tidak ada di hati mereka kebencian dengan saudaranya. Dalam perang, guru kami Maulana Jaushid sering menceritakan dalam bayan-bayannya, yang mengatakan ketika perang Siffin antara Sayyidina Muawiyah dan Ali dan Sayyidina Muawiyah, jadi dalam perang mereka sendiri pun pasukan Sayyidina Ali, ya, kalau waktu makan pergi ke tempat Sayyidina Muawiyah. Pergi ke tempat Sayyidina Muawiyah, duduk di suprah makan Sayyidina Muawiyah. Pasukan Sayyidina Muawiyah lagi waktu sholat, pergi ke tempat Sayyidina Ali. Ditanya nih, ngapa kau pergi makan ke situ? Itu makannya enak ya. Situ makannya lebih enak. Mengapa kau pergi sholat ke situ? Di situ sholatnya lebih enak. Di situ sholatnya lebih enak. Jadi ketika sholat saling membaur, saling berjamaah. Ketika makan saling makan senampan. Waktu perang balik lagi ke pasukan masing-masing. Ajib. Subhanallah, ya. Saling dalam hati mereka cinta pada saudaranya. Ya. Tidak ingin saudaranya celaka gara-gara orang kafir. Maka ketika perang Siffin, perang Jamal, perang Siffin terjadi antara orang Islam dan orang Islam, maka apa fatwa Sayyidina Ali, ya, ketika menang ya peperangan tadi selesai, maka difatwakan, putuskan semua harta-harta rampasan perang tidak menjadi harta rampasan perang. Ya, harta-harta musuh tidak menjadi harta rampasan perang, tapi tetap milik musuh itulah, milik mereka. Harta-harta musuh itu adalah milik ahli waris mereka. Ya, karena perang kita ini bukan sama perang sama orang kafir. Sehingga kalau musuh tadi kalah, pasti harta-harta mereka untuk kita, tidak. Haram bagi tentara saya, kata Sayyidina Ali, untuk mengambil harta peninggalan pasukan Sayyidina Muawiyah. Karena harta itu bukan harta rampasan perang, tapi itu adalah harta milik mereka. Dan semua yang gugur ketika perang, semua syahid. Semua disolatkan secara Islam. Wah. Dalam perang masih nampak sifat sayangnya, Pak. Dalam perang pun masih menonjol sifat sayangnya kepada umat, pada orang Islam lagi. Apalagi nggak perang. Apalagi nggak perang. Kita ini lagi damai pun masih nampak musuhnya. Lagi nggak perang masih nampak bermusuhan. Apalagi perang. Ya. Nah, itu beda sih sahabat dengan kita. Sahabat antara mereka betul-betul kasih sayang. Ini iman sempurna adalah yang memiliki sifat sayang kepada saudara muslim. Satu orang sahabat melihat Nabi mencium cucunya. Nabi peluk cucunya dan mencium cucunya. Maka kata beliau, atau sahabat tadi, "Ya Rasulullah, engkau mencium anak? Engkau mencium cucu?" "Ya Rasulullah, inna li asal abna." Aku miliki 10 anak. Kata sahabat tadi, aku miliki 10 orang anak. Aku tak pernah mencium mereka sekalipun. Juga kata sahabat tadi, aku tak memiliki 10 orang anak. Aku tak pernah mencium mereka sekalipun. Jadi dia merasa heran. Masa Nabi mencium anaknya? Kayaknya enggak gentleman, enggak laki-laki. Ya. Maka kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tak akan disayangi. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Dicontoh, ya, sifat sayang ini sayang pada anak, ya, cium anak, gendong anak, bermain-main dengan anak, bergelut dengan anak. Ini tanda sayang pada anak. Kalau kamu tak ada sifat sayang, maka kamu tidak akan disayangi. Dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Irhamu man fil ardi. Sayangi yang di bumi nih. Sayangi makhluk yang di bumi, maka di langit akan sayang pada kalian. Para malaikat di langit akan sayang pada kalian. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang punya sifat kasih sayang akan disayangi oleh yang Maha Penyayang. Para yang punya sifat kasih sayang akan disayangi oleh yang Maha Penyayang, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat kita ini atau
kedudukan kita di sisi Allah tergantung sifat sayang kita kepada hamba-hamba Allah. Ya, ini perlu didoakan. Ya Allah, tanamkan dalam hati hambamu ini ya Allah sifat sayang kepada umat, sayang kepada orang lain. Bagaimana kita akan disayangi, Pak, kalau kita tidak menyayangi? Kita ingin disayangi, tapi kita tak mau menyayangi, tak mungkin. Jadi pertama kita harus sayang dulu pada orang lain, menyayangi dulu, menyayangi, baru akan disayangi. Ya. Menyayangi, baru akan disayangi. Ya. Sayang kepada, ya, kalau orang yang dekat kita pasti dekat. Sayang pada istri, sayang pada suami, sayang kepada anak, sayang kepada bapak, kepada ibu, sayang kepada saudara, ya, sayang kepada family. Itu mungkin mudah. Ya. Lebarkan lagi, sayang kepada kawan-kawan, sayang kepada tetangga-tetangga, sayang kepada orang yang bertentangan pendapat dengan kita, sayang kepada orang yang lain partainya dengan kita, sayang dengan orang yang lain mazhabnya dengan kita. Tambah lagi sayang dengan orang yang membenci kita, sayang dengan orang yang menzolimi kita. Allah sayang dengan orang yang memfitnah kita. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu akhlak yang mulia, yang agung. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayang kepada orang yang membenci beliau. Idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah, wahai Muhammad, balaslah dengan yang lebih baik sehingga orang yang bermusuhan dengan engkau seolah-olah dia adalah kawan dekat engkau. Perlakukanlah musuh kamu seperti kawan dekat kamu. Bagaimana sifat sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman itu antara dua saja, menyayangi atau disayangi. Tak ada kebaikan bagi orang yang tidak menyayangi dan tak disayangi. Ya Allah, kasihan dengan hidup ni kan. Kalau orang itu tak disayangi, dia tak sayangi orang dan dia tak disayangi orang. Apa rasa dunia ni? Ya. Sempit dunia rasanya enggak. Istri enggak senang, istri enggak sayang sama kita, anak enggak sayang sama kita, kawan-kawan enggak sayang, tetangga enggak sayang. Apalah arti harta? Apa arti kesehatan kalau orang enggak sayang? Tidak ada kebaikan bagi yang tidak menyayangi dan tidak disayangi. Minta sama Allah, ya Allah berikan kepada saya sifat sayang, menyayangi dan disayangi. Kita lanjut, Pak. Hadis ke-26. Karena ini banyak nanti, Pak. Kemarin sudah lewat juga tentang sayang, nanti ada lagi hadis tentang sayang. Ya. Banyak hadis tentang sayang nih, Pak. Intinya kita saling sayang menyayangi. Ya. Untuk saya menyayangi ini pasti kita perlu korban, ya, berkorban. Jangan ego dimajukan. Enggak. Harus kita mengalah baru kita punya sifat sayang. Kalau tak mau ngalah, berat tuh sayang tuh. Ya, harus ngalah. Harus berani menyerahkan hak kita. Biarlah hak kita enggak ditunaikan enggak masalah. Ya. Suami kalau mau sama istri, sayang mau istri, ya. Artinya apa? Kalau istri tadi tidak menyenangi, ya, tidak menunaikan kewajibannya, tidak menyiapkan kopi ketika kita datang, ya, tidak meladeni kita seharusnya, sebaik-baiknya, ya, maafkan. Itu sifat sayang, Pak. Ya, mengurangi menuntut hak itu adalah sifat sayang. Kalau kita mau nuntut hak terus, ini jarang, ya. Ini kurang sayang namanya, kurang sayang. Orang yang sayang itu pasti dia rela hak dia tak ditunaikan. Terus sayang. Gitu juga, ya, istri gitu juga, sayang pada suami. Suami, ya, bapak mana anak bapak. Nah,
Dan nanti masuk dalam bab islah ya, perbaikan antara dua yang bersengketa. Nanti kita bahas babnya. Hadis ke-26, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghina'u yunbitun nifaqa fil qalbi kama yunbitul ma'u zar'a. Jadi kita ikutin al-ghina'u yunbitun nifaqa fil qalbi kama yunbitul ma'u az-zar'a. Al-ghina'u yunbitun nifaqa fil qalbi kama yunbitul ma'u az-zar'a. Rawahul Baihaqi. Ghina, nyanyian, lagu-lagu. Nyanyian atau lagu-lagu itu menumbuhkan sifat munafik dalam hati. Lagu-lagu atau nyanyian itu dapat menumbuhkan sifat kemunafikan di hati kita, sebagaimana air menumbuhkan tanam-tanaman. Hadis Nabi, lagu-lagu itu akan menumbuhkan sifat kemunafikan di hati, sebagaimana air menumbuhkan tanam-tanaman. Tanam-tanaman kalau dapat istirahat air kan subur nggak? Subur kan, cepat tumbuhnya. Maka lagu-lagu itu cepat tumbuh sifat munafik dalam hati kita. Lagu ya, dia ada dua, ada lagu, ada musik. Ya, ada dua pembahasan ini. Ini al-ghina adalah lagu-lagu. Lagu-lagu. Jadi kata-katanya tuh. Kata-katanya tuh, lagunya. Ya. Nanti kalau ala musik nanti kita bahas yang lain ada ya. Ya, kalau kata-katanya itu puji-pujian kepada Allah, kayak qasidah-qasidah, syair-syair, salawat, puja kepada Nabi, puja kepada Allah, puja kepada Rasulullah, ataupun yang bangkitkan semua orang Islam, ya. Itu tak masalah, kata-kata yang sesuai syariat itu tidak masalah. Ghina itu adalah kata-kata yang bertentangan dengan syariat, ya. Lagu-lagu ya, lagu-lagu cinta-cinta, ya. Nah, yang membangkitkan syahwat, birahi syahwat, yang mengajak kepada kemaksiatan. Nah, itu yang maksud di sini. Lagu-lagu itu akan menumbuhkan sifat munafik dalam hati, seperti air menumbuhkan tanam-tanaman. Jadi kita ini kalau suka lagu-lagu istighfar. Apa alasannya? Lagu dulu, lagu zaman dulu, mengingatkan masa lalu. Ya, istighfar ya. Hati-hati. Kita nggak terasa sifat munafik tumbuh. Apa sifat munafik nanti ada ayat setelahnya, hadis setelahnya ya. Ciri-ciri sifat munafik, kalau bicara bohong, enggak. Kalau dikasih amanah dia khianat, kalau berjanji ya ingkar, nggak terasa itu. Sehingga kebohongan menjadi ringan di mulut kita nih. Ya. Itu penyebabnya adalah suka lagu-lagu, suka mendengarkan nyanyian. Alhamdulillah sekarang banyak selawat-selawatan nih, selawat Quran lagi ya, Quran banyak ya. Para qori, masya Allah banyak yang bagus-bagus suaranya, bagus indah didengar. Kita rubah lagu, daripada dengar lagu-lagu lebih baik dengar Al-Quran. Kalau enggak dengar selawatan, dengar qasidah-qasidah. Kalau enggak dengar nasyid. Ya, ada nasyid yang bahasa Indonesia kan? Nasyid bahasa Indonesia, tapi isinya puji-pujian kepada Allah, puji-pujian kepada Rasulullah, atau mengajak kepada amal, mengajak kepada syukur, mengajak kepada sabar, ya. Atau isinya adalah dakwah. Isinya adalah dakwah, mencegah dan nahi mungkar isinya. Bagus. Yang bertentangan dengan syariat itu akan menumbuhkan sifat kemunafikan di hati kita. Nah, ini hati-hati. Rawahul Baihaqi, hadis dari Baihaqi. Semoga Allah jaga kita daripada suka dengan lagu-lagu. Anak muda ya, anak muda. Karena orang tua pun juga. Enggak. Alasannya lagu zaman dulu katanya. Lagu nostalgia ya. Beda dengan musik. Kalau musik itu pembahasan lain. Musik di situ ada ikhtilaf ulama tentang hukum musik. Ya. Sebagai ulama mengharamkan musik, sebahagian membolehkan musik. Ya.
Maksud guru-guru kami pun berbeda. Ada guru-guru kami yang mengharamkan musik. Para ulama di Pakistan cenderung untuk mengharamkan musik. Ya. Tapi ada juga ulama seperti ulama di Indonesia ya, dan ulama di Mesir, ulama di Yaman, mereka tidak mengharamkan musik. Kalau katanya salawat diiringi musik boleh nggak? Ya musik boleh katanya. Ya, intinya itu lagunya itu, bukan musiknya. Nah, tapi ulama Pakistan, India Pakistan yang bermadzhab Hanafi itu cenderung mereka mengharamkan musik. Yang boleh hanya rebana, yang di apa namanya, tepuk ya, yang dipukul ya, gendang itu. Adapun kerji-gerincing itu nggak boleh. Alat petik, gitar nggak boleh. Alat tiup nggak boleh ya. Yang boleh hanya yang dipukul. Yang dipukul itu boleh. Dan selebih itu yang nggak dipukul itu nggak boleh. Itu menurut mereka. Banyak ya ikhtilaf dalam musik ini. Intinya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Sekira saling menghormati. Yang mengharamkan pun juga mereka tak memvonis atau menuduh ini fasik yang menggunakan musik. Ya, jangan. Kalau lebih amannya kita tidak suka juga dengan musik, lebih aman, enggak. Tapi tidak memvonis orang yang dengar musik jadi fasik ataupun berdosa, ya, tidak memvonis. Saling menghormati pendapat antara musik, ya. Hukum musik. Kalau hukum lagu-lagu sepakat ulama, lagu-lagu yang tidak ada syariat Islamnya atau mencontohkan kebaikan di dalamnya maka itu dilarang. Itu dilarang. Lagu-lagu yang membangkitkan syahwat kepada lawan jenis atau lagu-lagu yang mengajak kepada kemaksiat, lagu yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu atau lagu-lagu yang menambah kita cinta kepada harta benda pada dunia, nah itu dilarang. Itu yang membuat menumbuhkan munafik di hati kita. Ya Rasulullah. Nah, kemudian hadis ke-27 dan hadis ke-28 ini hampir sama isi ya, tentang pedagang. Di sini banyak enggak pedagang di sini? Banyak pedagangnya. Nah, di sini untuk bapak-bapak nih, para pedagang. Ya, at-tujaru yusharuna yaumal qiyamah fujjara illa man ittaqa wa barra wa sadaq. Kita baca at-tujaru yusharuna yaumal qiyamati fujjaron illa man ittaqa wa barra wa sadaqa. At-tujaru para pedagang, ini kata Nabi, para pedagang akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sebagai pendosa. Para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai pendosa, fujar, yang banyak dosa. Kecuali ada 3 orang, ada 3 sifat. Illa man ittaqa, kecuali pedagang yang bertakwa. Pedagang yang bertakwa, wabarro, dan pedagang yang berbuat baik, yang baik, wasadaqa, dan pedagang yang jujur. 3 sifat ini, takwa, baik, jujur, maka mereka tak akan dibangkitkan sebagai pendosa. Kalau enggak ada sifat takwa, enggak ada sifat baik, tidak ada sifat jujur, maka akan dibangkitkan sebagai pendosa. Ancaman bagi para pedagang. Karena dagang ini mudah betul untuk buat maksiat. Ya. Pertama, kita dagang nih ya, dalam jaga mata susah. Enggak. Yang kedua, jaga mulut susah. Mudah untuk berbohong, mudah untuk bersumpah palsu. Enggak. Jaga telinga susah. Kemudian jaga timbangan susah. Semua ya mudah untuk melanggar syariat, dan kita anggap itu biasa anggap biasa, tak anggap dosa. Insyaallah ya. Maka pedagang yang selamat yang memiliki sifat takwa, takut pada Allah, yang memiliki sifat barra, dia berbuat baik ya, dan memiliki sifat shadaq, jujur, tak ada bohong. Ini itu para pedagang, minta sama Allah SWT. Kita semualah yang minta sama Allah. Ya Allah, beri saya sifat takwa ya Allah, beri saya sifat baik ya Allah, beri saya sifat jujur ya Allah.
Ya. Jadi para sahabat orang soleh terdahulu mereka berdagang yang betul-betul mereka amalkan syariat dalam perdagangan mereka, sehingga dagang mereka menjadi apa? Menjadi asbab hidayah, orang masuk Islam gara-gara dagang mereka. Ya, kita kisah-kisah bagi para sahabat, ya, tabiin. Ya, dia mau pergi sholat, bilang sama anaknya atau pelayannya, ya, kau jaga dulu tiga gantian. Kalau ada pembeli, ini harga, ini kain ini harganya sekian, ini kainnya harga sekian. Jangan jual dibalik. Ini harganya 300, ini harganya 100. Maka dia pergi, pulang, ada orang Yahudi masuk. Maka pegawainya ini jual kain harga 100 dengan harga 300. Yahudi ini, ya, pegawainya jual kainnya harga 100 dengan harga 300. Dan orang Yahudi ini senang belinya. Ketika orang ini pulang, bagaimana? Tadi ada nggak pembeli? Ada pembeli. Apa? Ini dia beli kain ini. Berapa kau jual? 300. Nah, aku lah kasih tahu. Ini harga 100. Jangan jual lebih. Mana pembeli tadi? Lo lah pergi. Maka dia ngejar jauh dah. Ya, dia kejar, dapatlah pembeli tadi. Wahai tuan, tadi engkaukah yang beli di toko saya seperti ini? Iya. Engkau beli kain ini harga 300? Iya. Wahai tuan, saya punya pelayan salah ngasih harga. Kain itu sebenarnya harganya 100, tapi dijual dengan 300. Maka tuan silakan pilih antara 3 perkara. Yang pertama, kita batalkan jual beli ini. Saya balikkan duit tuan 300, balikkan kain itu ke saya. Batal. Yang kedua, tuan balikkan kain itu, saya ganti dengan kain yang harga 300. Balikkan kain tadi, karena tuan membayar 300, saya ganti dengan kain yang harga 300. Atau yang ketiga, tuan ambillah kain itu, tapi ini terima uang 200 sosoknya. Terima ini uang 200 sosoknya. Ajib, ada nggak seperti ini? Pedagang seperti ini zaman sekarang nih. Kalau kita kan pintar, kalau pintar ya, dapat menjual ya bahan yang murah dengan harga yang mahal. Oh, pintar kau. Ya. Ini nggak disalahkan nih pegawai dia nih. Kamu sudah aku katakan pilih 3 perkara. Kata orang Yahudi itu, sebenarnya aku telah itu dengan harga ini di kampung aku, ini kain ini mahal. Aku beli ini cocok sudah dengan harga di kampung aku. Maka kata orang Yahudi ini, aku baru sekali melihat orang seperti ini berdagang. Ya, maka saksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dagang mereka membawa orang masuk Islam. Ajib ya. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan bay'ana Rasulullah SAW ala sami wa ta'ah wa nusi likulli muslim. Kami membaiat Nabi atas mendengar dan taat kepada pemimpin dan ingin berbuat baik kepada semua orang Islam. Ingin berbuat baik kepada semua orang Islam. Maka dia lewat, dia dengan kawannya, dengan hambanya, melewati satu orang membawa unta. Wahai fulan, mengapa kemana kau? Aku ingin jual unta saya ini ke pasar. Wahai fulan, berapa engkau jual unta kamu nih? Maka dia bilang, saya jual 300 dirham. 300 dirham unta ini. Maka kata Sayyidina Jabir, wahai, kalau saya beli 300, mau kau lepas ke saya? Oh, silakan ambil 300. Yang saya bocor 300. Ketika Sayyidina Jabir pikir-pikir lagi, tapi saya pikir unta kamu nih harganya 400 nih. Bagaimana kalau saya beli 400? Baru sekali ini orang nawar naik. Orang nawar naik. Kira-kira ada Pak di zaman sekarang, Pak? Ada nggak yang ya puluhan tahun di pasar pernah nggak dapat pembeli yang nawar naik? Aku lihat nih unta kamu harganya 400 nih. Bagaimana kalau aku beli 400? Ya, silahkan itu mau engkau. Ketika mau bayar, tunggu dulu. Tapi aku rasa lebih dari 400 nih. 500 nih. Kan kalau aku beli 500. Naik sampai 800.
sampai 800. Jadi dia bayar unta itu 800 dirham. Haji. Maka kata kawannya nih, ya, yang berjalan sama Jabir nih, "Weh Jabir, ya, ketika kali pertama itu penjual telah rebo dengan 300 dan dia rebo dengan harga sekian. Kalaulah engkau beli dengan harga sekian pun sudah sah jual beli antara odin, saling rebo jual beli. Kau tidak menzalimi dia, sudah sah jual beli." Maka apa kata Jabir? "Tidak, aku pernah mendengar Rasulullah SAW di telingaku ini. Nabi bersabda, kami berbaiat dengan Nabi, berbuat baik kepada orang Islam semuanya. Maka aku lihat unta dia ini memang layak dikasih harga 800. Unta dia ini. Maka aku beli seharga yang layak untuk dia." Nah, ini pedagang-pedagang zaman dulu, Pak, ya. Haji, zaman sekarang kan sudahlah kawan gitu kesusahan, anaknya sakit, ya biasa rumah sakit mahal, enggak, utang banyak, yang ada motor, sikok motor cuman, jualan motor ini. Motor ini harganya 10 juta, tapi karena biaya, tak apa, aku lepas 3 juta. Tolonglah beli Pak, 3 juta bela. Mahalian itu. 10 juta bela. Lah kawan susah, masih ditekan lagi. Masih lagi disusahkan lagi. Nah, karena kita akan dapatkan pedagang seperti itu, ya. Pembeli pedagang di zaman itu. Ajib, Pak. Ini tinggal dongeng, ya, cita. Nanti bolehlah nanti dipraktekkan, ya. Dipraktekkan nanti. Nawar nambah. Pak Haji pernah nggak dapat pembeli nawar nambah? Jadi pedagang yang akan selamat nanti di akhirat punya 3 sifat: takwa, berbuat baik, dan dia jujur. Nah, ya. Dan hadis yang ke-28, at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Itu baca-baca. At-tajirus saduqul amin, at-tajiru as-saduqu al-aminu ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada. Pedagang yang saduq, yang jujur dan amanah. Nih, pedagang yang jujur dan amanah nanti di akhirat akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Masya Allah. Tadi ancaman, pedagang akan dikumpulkan sebagai pendosa kecuali yang bertakwa, berbuat baik dan jujur. Sekarang fadilah, pedagang yang jujur lagi amanah. 2 sifat, jujur dan amanah. Nanti di akhirat akan Allah kumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, orang yang benar, dan orang-orang yang syuhada, yang mati syahid di jalan Allah. Masya Allah, ya, bagi para pedagang ini berita gembira nih, akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama para nabi. 2 sifat saja, jujur dan amanah. Kalau ada aib di barang kita, sampaikan aibnya, sampaikan kekurangannya. Ini Pak, barang ini kekurangannya, sampaikan. Ini namanya amanah, tak menyimpan-nyimpan. Ya, sampaikan apa adanya. Inilah sifat yang Nabi contohkan ketika Nabi berdagang, membawa perdagangan Ibunda Khadijah. Ya, jadi sebelum Nabi menjadi Nabi kan, apa tugas Nabi? Apa kerja Nabi? Berdagang. Dia membawa perdagangannya Ibunda Khadijah ke negeri Syam. Maka ya paling laku Nabi ini, ya paling digemari. Kenapa? Karena Nabi jujur, orang jujur. Yang ada aib disampaikan, tak disimpan. Maka orang lebih suka dengan Nabi jualan. Saya dengar itu di Dubai ada satu orang pedagang emas. Ajib, Pak. Ini bukan sayur-sayuran yang dijual, apa? Dia jual emas. Apa dia bilang sama pegawainya? Kalau ada orang beli emas di toko kita, jangan dikurangi timbangan dan lebihkan timbangan. Zin wa arjih, kata Nabi, zin wa arjih, timbang dengan sesuai dan lebihkan lagi. Ini adab bagi para pedagang, bukan dikurangi. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu apa? Awazarum yuksirun, yang mereka kalau kail menimbang atau mewazan, yuksir mengurangi timbangan. Ingat,
Wazinu bil qistasil mustaqim. Ya, timbang dengan timbangan yang lurus. Itu Quran, sebut adil dalam timbangan. Dalam hadis zin wa arji, timbanglah dan lebihkan. Kalau orang beli gula sekilo, kasih sekilo sekian on. Nah, ini emas lagi, Pak. Maka dia jual emas seperti itu. Kalau orang beli emas 1 gram, dia belikan segram lebih. Maka toko dia tuh kalau hitung-hitung matematik bangkrut nggak? Bangkrut kan, tapi paling laku. Ya. Tak pernah bangkrut toko dia, karena orang suka belajar di toko dia. Jadi Pak, ya, nafsu kita, setan saja jangan kasih kita nakut-nakutin kita nih. Kalau kau ini lagi rugi, kurangi biar banyak untung. Kurangi biar banyak untung. Nah, itu setan membisik-bisikan. Enggak, ya. Jangan dikurang-kurangi. Pedagang yang jujur, amanah bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Semoga Allah beri kepada taufik untuk jujur dan amanah. Ada pertanyaan, Pak? 1 menit lagi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Simsar, dalam bahasa simsar namanya, ya. Perantara, ya. Calo ya. Calo dalam Islam diatur boleh. Akang nih boleh. Bahkan dalam Islam pun boleh mengambil dari 2 pihak. Mengambil dari pembeli juga, mengambil dari penjual juga. Boleh. Itu jujur, ini ya, jujur ya. Tidak ada yang disembunyikan. Itu insyaallah. Kalau mau tambah lagi nanti setelah Isya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.